Sejarah awal mula masuknya agama Islam di desa Tesbatan. Agama Islam pertama kali dibawa oleh pedagang Arab yang bernama Ahmad bin Sa'id Horsan. Masuknya Islam di Amarasi sekitar tahun 1937. Ditandai dengan pernikahan antara Ahmad bin Sa'id Horsa dan salah satu putri bangsawan dari Baun bernama Ibu Tubu Mune. Pada tahun 1940, beliau bersama istri dan anak berhijrah ke Air Mata. Tetapi tidak lama kemudian beliau berhijrah lagi ke kampung kecil di Kupang Barat bernama Tanloko. Karena gejolaknya Perang Dunia Kedua. Maka pada tahun 1945, beliau berhijrah lagi ke Kupang Air Nona. Dan pada tahun 1947, beliau berhijrah lagi ke Ukabiti. Dan disinilah beliau mulai menyebarkan agama Islam. Saat yang bersamaan, ada seruan dari pemerintah Republik Indonesia agar seluruh masyarakat untuk beragama atau memeluk salah satu agama yang ada. Maka ketika itu ada seorang tua dan adiknya yang bernama Bati Mas Neno yang sehari-harinya bertugas sebagai amnasi atau kepala kampung dan juga penjaga perbatasan antara Amarasi dan Abi Ufeto. Dan Ani, Mas Neno sehari-harinya sebagai tabib atau dukun pengobatan tradisional. Mereka mengikuti pertemuan di Sonaf. Dalam pertemuan itu, disampaikan seruan pemerintah yang menyatakan semua warga negara Indonesia harus beragama atau memilih salah satu agama yang diakui di negara Indonesia. Karena mereka ini sejak nenek moyangnya pemali makan daging babi dan anjing. Akhirnya atas saran dari Veton saat itu, Hendrik Abineno untuk datang ke Tuan Ahmad bin Sa'id Horsan untuk mempelajari dan akhirnya memeluk agama Islam. Dan kedua orang ini pertama kali masuk Islam atau mualaf. Jadi Bati Mas Neno diganti dengan nama Islam Bahar Mas Neno. Dan Ani Mas Neno diganti dengan nama Ali Mas Neno. Yang selanjutnya masuk Islam berturut-turut adalah Muhammad Mas Neno dan istri, Ishak Mas Neno dan istri, Yakub Mas Neno dan istri, Kamal Mas Neno dan istri, Imran Mas Neno dan istri, Mustafa Finan dan istri, Ibrahim Mas Neno dan istri, Musamnao dan istri, Ahmad Sniut dan istri, Yusuf Mas Neno dan istri, Nahrudin Mas Neno, Hadijah Mas Neno, Answar Seran, Mardan Seran, dan lain-lain. Setelah itu, selain berdagang, beliau juga terus menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1948, beliau berhijrah dari Ukabiti ke Nukou. Dan oleh Jepang, diberi nama Okamaura. Nukou pada saat itu berada dalam wilayah yang dipimpin oleh Barnabas Bijay, dan di tempat ini pula anak keempat beliau dilahirkan yang diberi nama Umar bin Sa'id Horsan. Pada tahun 1951, beliau pindah dari Nukou ke Tainbira dan beliau mulai membuka sebuah pembangunan perumahan sehat. Rumah-rumah yang dibangun diberikan secara cuma-cuma kepada keluarga yang telah memeluk agama Islam. Masyarakat yang saat ini memeluk agama Islam, sebelumnya mereka hidup berpencar-pencar atau tidak menentu. Di mana mereka berkebun, disitulah mereka tinggal. Proses ini berlanjut sampai dengan tahun 1963 oleh Bupati Kupang pertama W.C.H. Umata memberikan penghargaan juara 1 tingkat Kabupaten Kupang oleh karena rumah-rumah tersusun rapi dan kampungnya sangat bersih. Kampung ini diberi nama Tainbira. Sejak saat itu, umat muslim bertambah sedikit demi sedikit, sedangkan rumah ibadat atau masjid masih berupa surau atau langgar yang masih bersifat darurat. Selain menyebarkan Islam, beliau juga mulai memikirkan tentang pendidikan penduduk setempat. Maka sekitar tahun 1957, beliau mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Madrasah Mu'anawatul Ikhwan. Di sekolah ini yang menjadi guru dan murid bukan umat muslim saja, tetapi semua umat beragama pernah menjadi murid maupun guru di sekolah ini. Bahkan guru-guru di madrasah ini didominasi oleh umat non-muslim, antara lain 1. Bernadus Sabesi almarhum dari Tesbatan. 2. Mikael Seran almarhum dari Ponein. 3. Gabriel Boimo dari Usena. 4.
Regina Abineno dari Apren. 5. Bersebane Noharan dari Ubi Faihdan. 6. Mokdar Saokori dari Taingbira. Gaji guru-guru ini pun ditanggung atau dibayarkan oleh Tuan Ahmad bin Said Horsan dengan memakai uang, barang atau bahan makanan lainnya. Sekolah ini berpindah-pindah tempat di rumah-rumah penduduk. Dan pada akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa sebuah sekolah harus bernaung dalam yayasan, maka sekolah ini kemudian oleh Tuan Ahmad bin Said Horsan diserahkan ke Yayasan Tarbiyatul Islamiyah yang diketuai oleh Abdul Syukur Ibrahim Dasi. Namun sekolah ini tidak bertahan lama, karena sekolah ini mengalami kekurangan murid, sehingga akhirnya sekolah ini pun ditutup pada tahun 1964 setelah menamatkan 2 angkatan. Tempat atau lokasi terakhir sekolah ini, oleh Raja Koroh dibangun sekolah yang diberi nama Sekolah Dasar Negeri Taingbira hingga saat ini. Guru-guru yang mengajar pada sekolah ini akhirnya dipindahkan ke Kupang dan daerah lainnya, dan salah satu guru yang diangkat oleh Tuan Ahmad bin Said Horsan yang bernama Mokdar Saokori oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah dipindahkan ke Kupang, kemudian ke Madrasah Ibtidayah di Sulamu. Akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan sempat menjadi kepala MAN Sulamu dan akhirnya mengambil pensiun di SD Inpres Tesbatan. Setelah agama Islam tersebar di Taingbira, pada tahun 1963 Tuan Ahmad bin Said Horsan bersama putranya yang sulung, Said bin Ahmad Horsan, melanjutkan syair ke Timur Tengah Selatan, tepatnya di desa Numuke. Selanjutnya dari Numuke, Tuan Ahmad bin Said Horsan mulai jatuh sakit dan beliau pulang kembali ke Kupang, dan pada akhirnya beliau pun meninggal di Kupang pada tahun 1980 dan beliau dikuburkan di pekuburan umum Batu Kadera. Dan kemudian atas kesepakatan keluarga, maka pada tahun 2012 jasad dari Tuan Ahmad bin Said Horsan dipindahkan ke Tesbatan, tepatnya di Taingbira, sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa yang telah ada. Terima kasih. Nantikan informasi selanjutnya tentang Desa Tesbatan.